Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Awalia Ramadhani dari kelas ATN 1A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya dalam mata kuliah kebijakan publik, yaitu siklus kebijakan beserta contoh kasusnya. Sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan tahapan apa saja dalam membuat suatu kebijakan. Berikut adalah 5 tahapan dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama, agenda setting. Kedua, formulasi kebijakan. Ketiga, adopsi kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Yang pertama, ada agenda setting. Agenda setting itu adalah tahap diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuatkan kebijakan. Disinilah pemerintah yang membuat kebijakan dihadapkan berbagai masalah yang ada di sekitarnya. Untuk itu, ada saatnya pemerintah tersebut harus memutuskan isu apa yang menjadi dasar dari dibuatnya suatu kebijakan publik tersebut. Kedua, ada formulasi kebijakan, yaitu masalah yang masuk dalam agenda kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Ketiga, ada adopsi kebijakan, yaitu pemutusan pengambilan alternatif kebijakan, yang dimana di sini adalah pengambilan alternatif yang paling tepat untuk kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan, yaitu keputusan pengambilan kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan, di mana pengevaluasian ini melihat sejauh mana kebijakan yang sudah dibuat mampu memecahkan masalah. Berikut adalah contoh kasus yang saya ambil, yaitu kebijakan pemerintah dalam menghapus ujian nasional. Berikut tahap agenda setting kebijakan Kemendikbud untuk menghapus ujian nasional. Awal mula diberlakukannya penghapusan ujian nasional atau program Merdeka Belajar adalah untuk menghindari dampak negatif dari ujian nasional itu sendiri. Kemendikbud melihat tingkat stres yang dialami para siswa di saat persiapan ujian nasional. Namun, kebijakan ini pernah dibantah oleh masyarakat dan juga dari kalangan pemerhati pendidikan. Apabila diterapkannya kebijakan ini, bagaimana siswa nantinya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Jika ujian nasional dihapuskan, maka bagaimana cara menilai standar pembelajaran nasional pada siswa? Dengan begitu, Kemendikbud memberikan timbal balik kebijakan pada siswa, di mana ujian nasional ini akan diganti dengan melakukan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter kepada siswa. Selanjutnya, pada tahap formulasi kebijakan, berbagai saran dari para pemerhati pendidikan hingga Ketua DPR pun menilai bahwa kebijakan untuk menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen masih kurang efisien untuk dilaksanakan. Dan bahkan beberapa sekolah mungkin belum siap untuk diberi kebebasan sendiri untuk membuat sistem penilaian sendiri karena fasilitas yang minim dan kurang cukup untuk mengukur standar kelulusan siswa ke jenjang pendidikan dan ke jenjang perguruan tinggi. Ada beberapa kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan untuk menghapus ujian nasional itu menjadi penilaian atau asesmen yang teknisnya diserahkan kepada sekolah itu sendiri. Ujian penentu kelulusan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun bentuk lain yang sekolah anggap lebih komprehensif. Kebijakan kedua, menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Bedanya, asesmen yang satu ini diberikan pada pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 4 SD, 8 SMP, dan kelas 11 SMA, sehingga tidak menjadi basis penilaian siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam asesmen ini, ada 3 kemampuan yang dinilai, seperti literasi atau nalar dan bahasa, numerasi atau matematika, dan karakter. Penilaian ini cukup terbilang efisiensi karena penilaiannya mengacu pada standar internasional. Kebijakan ketiga, memberikan kebebasan pada guru untuk merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Rencana ini memuat 3 komponen inti, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sebelumnya, guru harus membuat RPP yang diisyaratkan oleh pemerintah.
Berikut tahap adopsi kebijakan. Keputusan penghapusan ujian nasional akhirnya disetujui dan sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sehubungan dengan pandemi yang ada, pelaksanaannya dimajukan ke tahun 2020 dan telah dibuat surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sekaligus, dengan berkenaannya penyebaran COVID yang terjadi di Indonesia semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah yang responsif, mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, dan tenaga berpendidikan. Dengan dihapusnya ujian nasional ini, sudah pasti akan berdampak dengan sistem pendidikan kita, baik itu dari pihak sekolah, siswa, atau dari pihak pemerintah untuk menyiapkan sistem pendidikan yang baru. Berikut tahap implementasi kebijakan. Kebijakan ini telah dilaksanakan pada tahun 2021 di seluruh Indonesia, walaupun pengimplementasian ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Tetapi, dapat terbilang bahwa penghapusan ujian nasional resmi dan digantikan dengan ujian sekolah sudah banyak dilaksanakan sekolah-sekolah di Indonesia. Dengan dihapusnya ujian nasional ini, para siswa tidak lagi harus dituntut untuk berada di bidang yang bukan ahlinya, dan tidak membuat peserta didik stres dan terlalu banyak berpikir untuk menghadapi ujian nasional tersebut. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi kebijakan. Penerapan penghapusan ujian nasional ini dilakukan dan diputuskan oleh Kemendikbud Republik Indonesia, membuktikan bahwa penghapusan ujian nasional ini memberi dampak positif karena memaksa para guru yang tadinya menerima saja administrasi pendidikan untuk memikirkan bentuk penilaian yang paling tepat bagi siswanya. Siswa menjadi merasa tidak terbebani dengan adanya ujian nasional. Dan juga, Mendikbud menegaskan bagi sekolah yang belum siap mengubah tes kelulusannya, diperbolehkan tetap menyelenggarakan tes kelulusan seperti USBN pada tahun lalu, dan juga menurunnya tingkat persen stres pada peserta didik. Namun pengimplementasian kebijakan ini belum sepenuhnya terjalankan karena masih adanya beberapa UPT pendidikan dan guru yang masih banyak belum menerima surat edaran kebijakan ini. Bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa kebijakan ini sudah resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.